Oke, saat ini kita akan melanjutkan ya materi kuliah kita, kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Kali ini kita akan melanjutkan ya untuk melakukan pembahasan terhadap prosesor. Sebelumnya kita sudah bicara prosesor. Jadi sekali lagi ingat ya, sekali lagi sebentar. Ingat mengenai konsep komputer ya. Oke, saya buka sebentar ya. Maaf. Oke, ini ya. Oke, kita copy dulu ya. Bentar. Jadi sekali lagi ingat mengenai konsep komputer ya. Jadi sebuah perangkat disebut komputer ketika dia punya prosesor sebagai otaknya di sini. Kemudian dia ada memori dan dia punya ada I/O. I/O ini yang menjembatani antara komunikasi antara prosesor dengan dunia luar ya, seperti itu ya. Dan peripheral seperti itu. Oke, jadi ini komputer. Kita sudah bahas mengenai memori ya, cukup banyak, beberapa pertemuan. Kita juga sudah bahas I/O. Nah, terakhir kita juga sudah membahas mengenai gambar umum daripada yang namanya prosesor. Nah, sekarang kita akan masuk ke lebih rinci lagi ya. Kita akan masuk ke rinci mengenai struktur dan fungsi prosesor seperti itu ya. Oke, itu ya, jadi itu ya, tolong Anda pahami garis besarnya kenapa kita membahas materi ini gitu. Jadi sekali lagi semua materi yang disampaikan di kuliah ini itu adalah sebenarnya untuk ini ya, untuk menjabarkan konsep komputer seperti ini. Oke. Nah, CPU ini sedikit mereview ya bahasan yang sudah kita lakukan sebelumnya. CPU itu terdiri dari dua bagian ya. Kita bisa lihat ada ALU dan CC. ALU dan CC. ALU dan CU. ALU, Arithmetic and Logic Unit, adalah sirkuit digital yang melaksanakan operasi aritmatika dan logika. Adapun control unit adalah sirkuit digital yang mengatur atau mengkoordinasikan pergerakan data atau keluar masuknya ALU ya, seperti itu ya. Jadi ada ALU dan ada CU, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke organisasi prosesor ya. Jadi apa sih yang dinamakan prosesor ya? Oke, kita sudah bicara minggu sebelumnya ya, bahwa prosesor itu adalah otak komputer. Nah, apa sih yang dilakukan prosesor sebagai otak komputer ya? Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal, ada 5 poin ya, yang merupakan ciri dari sebuah prosesor. Jadi sebuah perangkat itu dikatakan sebagai prosesor jika dia bisa melakukan kelima hal ini. Pertama, ada yang namanya fetch instruction. Ini adalah prosesor membaca instruksi dari memori. Kemudian interpret instruction. Jadi di sini adalah instruksi di decode ya, atau diinterpretasi, diterjemahkan untuk menentukan aksi apa yang diperlukan, seperti itu ya. Kemudian fetch data. Di sini adalah eksekusi instruksi. Jadi fetch data itu ngambil data ya, kenapa sebuah itu mengambil data sebenarnya. Jadi fetch data itu artinya ambil data. Kenapa sebuah prosesor harus punya kemampuan untuk ambil data? Kenapa? Karena eksekusi instruksi mungkin memerlukan data dari memori atau ayam modul. Bukan mungkin ya, sebagian besar eksekusi ini ya istilahnya hampir semua daripada eksekusi itu akan membutuhkan data. Datanya bisa dari memori maupun dari ayam modul ya, seperti itu. Artinya ayam modul berarti dia ambil data dari peripheral ya, seperti itu. Kemudian proses data, ini adalah eksekusi instruksi. Mungkin kenapa proses data ya, artinya data itu diproses ya, data diproses. Jadi artinya kenapa data diproses, karena eksekusi instruksi mungkin memerlukan operasi matematika atau logika terhadap data ya, gitu ya. Jadi artinya sebuah prosesor dia harus mampu melakukan operasi matematika atau logika ya terhadap data. Kemudian yang terakhir adalah warid data atau tulis data. Jadi hasil eksekusi kemudian ditulis ke dalam memori atau ayam modul itu ya. Jadi ini adalah prinsip sebuah prosesor ya.
Jadi prinsip dari perangkat prosesor adalah ada 5 ya. Dia bisa fetch instruction, mengambil data atau mengambil instruksi. Dia harus bisa menerjemahkan instruksi. Kemudian dia harus bisa ngambil data jika diperlukan, dan sebagian besar eksekusi sebagian besar proses itu pasti memerlukan data. Sebagian besar ya, tidak semua ya. Proses data yang utama ya. Jadi sebuah prosesor dia harus mampu melakukan aritmatika maupun logika. Dan terakhir adalah write data. Jadi data yang sudah diproses kemudian harus bisa ditulis ke dalam memori atau IO modul. Kalau IO modul misalkan data musik ya, misalkan Anda contoh kalau misalkan musik ya, misalkan musik berarti kan si prosesor ya akan membaca instruksi dari memori. Ternyata instruksi dari memori adalah untuk memutar MP3 misalkan seperti itu. Kemudian dia menginterpretasikan instruksinya adalah untuk memutar MP3. Kemudian proses data dia akan ngambil data MP3-nya. Proses data, kemudian si data MP3 itu diproses untuk menghasilkan menghasilkan suara. Nah, suaranya itu kemudian ditulis ke mana? Kalau suara MP3 itu ditulis ke IO modul, ke dalam speaker ya, seperti itu ya. Itu salah satu cara bagaimana proses data. Kalau ditulis ke dalam memori, misalkan Anda nulis dokumen ya, ketika Anda nulis dokumen, setelah diproses kemudian dokumen itu akan disimpan ke dalam memori seperti itu. Nah, ini organisasi prosesor ya. Jadi Anda harus paham apa itu prosesor dan apa sih yang dilakukan oleh prosesor. Seperti itu ya. Jadi syarat untuk disebut prosesor tuh ya ini, kelima hal ini ya. Kalau misalkan sebuah perangkat tidak bisa write data ya dia bukan prosesor, walaupun misalkan dia mampu melakukan 4 hal ini ya, seperti itu ya. Oke, nah ini adalah gambar umum prosesor ya. Jadi ini adalah komponen prosesor. Jadi kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini sebuah prosesor itu dia memerlukan penyimpanan sementara ya. Oke, karena dia kan dia membaca instruksi dari memori, instruksi kemudian diinterpretasikan, kemudian berdata. Nah, dalam proses ini dia akan memerlukan instruksi memori yang temporer ya. Itu yang dinamakan register ya. Jadi ini adalah gambar umum daripada prosesor. Di sini ada ALU tadi ya, arithmetic logic unit, ini ada CPU, central unit. Ini register, dan register ini adalah memori yang ada di dalam prosesor. Jadi kan ada memori yang sudah kita bahas dulu ya, yang hierarki memori. Ada juga yang namanya register. Nah, register ini adalah memori yang temporer ya, atau memori sementara yang ada di dalam prosesor. Gunanya apa? Gunanya untuk menyimpan data secara temporer ya, seperti ini gambaran prosesor. Jadi adalah untuk data keluar ya, untuk komunikasi data keluar. Nah, kalau kita rinci lebih dalam, ini jadi dari gambar yang ini kita rinci lebih dalam, kurang lebih seperti penggambarannya. Di sini ada register untuk menyimpan data temporer. Ini control unit untuk sebagai pengendali aliran data. Nah, ini adalah bus ini yang istilah jalan tol ya. Kalau Anda dengar bus itu jalan tol, ibaratnya jalan tol. Dia tempat untuk berjalannya data ya, seperti itu ya. Oke, jadi melalui bus inilah kemudian data akan berpindah dari register ke prosesor dan sebaliknya ya, seperti itu. Jadi ini prosesor ini adalah untuk memproses data. Ini register adalah memori sementara. Nah, ini adalah bus jalannya. Nah, ini adalah kontrol ini yang akan mengatur perpindahan data dari sini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke register ya. Jadi register itu secara fungsi mirip dengan memori karena memang dia nyimpen data sementara ya, tetapi dia ada di dalam prosesor seperti itu. Makanya dia berbeda dari memori biasa ya, seperti itu ya. Nah, register perlu Anda pahami ketika Anda memahami sebuah prosesor, karena register inilah tempat di mana data yang nanti akan diproses seperti itu. Jadi di sini ada user visible register. Ini register yang akan digunakan oleh prosesor untuk eksekusi perintah ya. Nah, user visible register itu terbagi dalam beberapa hal ya, beberapa register. Jadi register ini kemudian dipecah-pecah lagi ya.
ada namanya general purpose. Nah, kalau general purpose berarti dia bisa untuk menempatkan data atau address atau alamat ya. Kalau data berarti dia khusus untuk menyimpan data. Kalau address dia khusus untuk menyimpan atau menempatkan address ya. Seperti itu. Nah, ada juga condition code. Condition code ini adalah tempat untuk menyimpan flag. Flag ini biasanya untuk menentukan status ya. Jadi flag ini di-set oleh prosesor sebagai hasil operasi. Biasanya flag ini dia nyimpan status, misalkan seperti itu ya. Jadi ini ada, jadi kalau general purpose berarti dia bisa nyimpan kedua-duanya. Kalau data untuk menempatkan data saja, address untuk menempatkan address saja. Kalau condition flag, condition code dia hanya untuk menyimpan flag atau status ya biasanya. Jadi flag itu dibuat untuk sebagai status. Nah, ketika kita merancang sebuah prosesor terkait dengan register ini, nanti biasanya akan ada pilihan ya, apakah akan menggunakan general purpose atau specialist purpose. Kalau general purpose lebih enak ya, karena bisa menempatkan data atau address, tapi kemudian mungkin akan menjadi karena dia bisa menyimpan dua-duanya, artinya tidak spesifik, otomatis ya pemrogramannya lebih rumit. Tapi kalau yang specialist purpose seperti address dan data address sama ini lebih mudah untuk memprosesnya, karena kita tahu misalkan ini adalah untuk nyimpan data, ini adalah untuk nyimpan address seperti itu. Tapi karena spesialis dia tidak fleksibel ya. Jadi kalau yang general purpose dia fleksibel, tapi programnya harus lebih sulit karena kan dia bisa berisi address maupun data. Tapi kalau yang spesialis lebih murah untuk diprogram, tetapi dia kaku kan, karena hanya bisa menyimpan tipe data tertentu seperti itu. Oke, nah kemudian selain menentukan apakah kita membuat general purpose atau specialist purpose register, kita juga harus harus menentukan panjang daripada register ya. Salah satu isu ketika kita akan membangun sebuah prosesor adalah panjang register. Jadi kenapa? Karena register itu harus mampu menampung address dan data paling panjang itu ya. Jadi makanya kita ketika membangun sebuah komputer atau membangun sebuah prosesor, kita harus mampu mengidentifikasi maksimal daripada panjang daripada data atau address. Nah itu yang nanti akan dijadikan dasar untuk membuat panjang daripada register. Oke, tadi kita sudah bahas ini ya, user possible register. Nah sekarang kita counter dan status register. Nah kalau counter dan status register, ini adalah register yang terlibat dalam proses eksekusi perintah ya, seperti itu ya. Kontrol dan status berarti dia pengendali ya. Jadi dia akan bersifat sebagai pengendali daripada proses ya, seperti itu ya. Nah kemudian ada lagi jenis register yang lain ya. Tadi kita sudah bahas register yang umum. Nah sekarang kita bahas mengenai register yang istilahnya, kalau tadi kan kita bicara mengenai user possible register ya, register yang nanti akan digunakan oleh programmer ya untuk mengolah data. Nah kalau control and status register adalah register untuk mengendalikan prosesor seperti itu ya. Di sini ada namanya program counter, ini berisi alamat instruksi yang harus diambil. Kemudian ada namanya instruction register, ini berisi instruksi yang baru diambil. Kemudian memory address register, ini berisi alamat lokasi di dalam memori. Kemudian ada namanya memory buffer register ya, ini berisi word data yang akan ditulis ke dalam memori atau yang paling sering dibaca. Ini dari dari materi sebelumnya. Ini adalah contoh bagaimana istilahnya rancangan sebuah register ya, seperti itu ya. Sorry, ini komputer ya, ini gambaran komputer ya, gambaran komputer. Nah di sini ada I/O modul, ini adalah memori. Nah di sini adalah prosesor. Nah di dalam prosesornya sendiri kan ada namanya PC, program counter, ada MAR, memory address register, kemudian ada IR, instruction register, kemudian ada MBR ya. Ini yang tadi baru kita bahas. Dan kemudian di sini ada I/O untuk I/O register ya, I/O register, dan ini address register dan buffer register seperti ya. Jadi ini istilahnya perspektif lain dari komputer ya. Oke, kalau tadi kan seperti ini, inilah gambar utama komputer secara umum.
seperti ini. Nah, ini kalau kita bahas dari sudut pandang yang lebih rinci. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Memori ibaratnya kan dia lemari data ya. Lemari data, jadi data ditumpuk seperti itu. Memori ini RAM ya. Di sini RAM. Jadi data di instruksi data ya ditumpuk seperti itu, ibarat lemari gitu. Kemudian IO modul, jembatan ini, dan ini adalah CPU. Oke. Nah sekarang ini ada juga di beberapa prosesor ya, ada yang namanya program status word. Ini juga sama ya, ini juga salah satu jenis register. Nah, program status word atau PSW ini merupakan flags ya, berupa flags. Jadi flag itu istirahatnya apa ya, tanda lah ya. Flag itu tanda kalau dalam bahasa program itu berarti tanda seperti ya. Jadi di dalam PSW ini ada beberapa flag ya, ada sign, ini berisi tanda untuk hasil operasi aritmatika terakhir. Zero ini diset ketika hasilnya 0. Carry ini adalah flag yang diset ketika operasi menghasilkan penambahan. Kalau equal adalah diset jika hasil perbandingan menghasilkan kesamaan. Overflow digunakan untuk menghasilkan aritmatika overflow. Kemudian interrupt, enable, disable digunakan untuk enable atau disable interrupt ya. Dan yang terakhir adalah supervisor, ini mengindikasikan apakah prosesor itu melakukan eksekusi dalam mode supervisor atau mode user ya, seperti itu ya. Oke, nah ini ada beberapa ya, ada beberapa contoh ya bagaimana register itu dirancang ya. Jadi masing-masing prosesor itu mereka punya masing-masing rancangan. Jadi tidak identik ya, antara satu prosesor dengan itu tidak identik, beda-beda. Ini contoh misalkan prosesor MC68000, nah, dia membuat rancangan seperti ini, ada data register, kemudian ada register dan program status ya. Oke, jadi dia tidak memiliki dia tidak memiliki ini ya, ini ya, dia tidak memiliki general purpose, dia punya ini sama ini. Itu kalau yang MC68. Kalau 8086, nah ini 8086 ini cikal bakalnya Pentium ya. Nah, dia punya general register, bisa data, bisa memori ya. Kemudian ada index, ada segmen, dan ada juga dia program status ya. Ini lebih dia lebih rumit ya. Kalau ini kan lebih sederhana, data, address, ya sudah program status ya. Kalau ini dia ada general register, berarti dia bisa data dan bisa memori. Bisa berisi data maupun alamat. Ini ada pointer, ada segmen dan program status. Kemudian ada general, nah kalau 80386 ini Pentium 4 ya. Dia punya general register sama kayak ini. Kemudian program status ini lebih sederhana lagi ya, seperti itu. Jadi register di masing-masing prosesor beda-beda ya. Seperti itu. Jadi Anda kalau mau menguasai semuanya, Anda harus membaca datasheet dari masing-masing prosesor ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai instruksi ya. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, mengenai instruksi di dalam prosesor. Jadi ini sekedar mengingatkan, mereview ya, apa sih yang namanya instruksi ya, seperti itu. Jadi ingat bahwa yang namanya komputer atau itu dia tugasnya adalah mengeksekusi perintah ya, atau instruksi ya. Jadi yang namanya software itu pada dasarnya adalah instruksi yang disampaikan kepada prosesor untuk diproses, seperti itu ya. Nah, ini adalah instruksi ya. Jadi pertama ada yang namanya instruction address calculation ya. Ini adalah perhitungan mengenai alamat instruksi yang akan diambil. Kemudian setelah diperhitungkan, diketahui instruksi mana yang harus diambil, ada namanya instruction fetch, artinya pengambilan instruksi ya. Nah, instruksi sendiri ada dalam memori ya. Jadi di dalam memori itu ada instruksi, ada data. Nah, oleh si prosesor, memori itu kemudian oleh si prosesor, instruksi di dalam memori itu kemudian diambil. Ini di sini ya, proses ini.
Kemudian ada namanya instruction preparation decoding, artinya mendekode instruksi tadi. Jadi instruksi yang tadi diambil kemudian didekode supaya diketahui apa yang dilakukan seperti ya. Setelah itu kemudian ada namanya operand address calculation. Ini adalah perhitungan mengenai alamat operand. Operand ini dia ini ya, ada input ya, input atau output. Kalau di sini input, di sini output. Jadi operand itu adalah data ya, data yang akan diproses. Jadi kalau di sini ada data input, jadi ini adalah proses untuk menghitung atau mengecek ini butuh data atau tidak gitu. Kan di sini ada, kalau di sini kan menginterpretasikan data, di sini adalah menginterpretasikan perintah atau instruksi. Nah di sini adalah dia mengidentifikasi ada data yang sudah ambil enggak, seperti itu. Kalau ada data yang diambil, maka kemudian ambil data ya, seperti itu. Setelah itu, setelah instruksi diambil, data ada, baru kemudian data diproses ya. Oke, jadi operasi terhadap data dilakukan setelah instruksinya dipahami, datanya dipahami dan diambil gitu. Jadi setelah, nah di sini kemudian data dioperasikan ya, atau data diproses setelah instruksi dan datanya itu ada. Nah kemudian di sini operand calculation adalah perhitungan mengenai alamat ya, alamat operand. Di sini adalah alamat output. Jadi setelah data diproses kan nanti data akan disimpan atau kemudian bisa juga dikirim ke I/O. Nah di sini pemrosesannya, apakah disimpan atau di itu. Nah di sini kalau misalkan data disimpan, maka data akan disimpan di dalam operand store. Operand store itu artinya menyimpan operand. Operand di sini artinya menyimpan output data. Jadi hasil daripada pemrosesan ini kemudian disimpan di sini ya. Setelah itu kemudian dilanjutkan lagi seterusnya. Jadi selama komputer nyala, maka ini dia siklusnya berjalan terus. Oke. Ini adalah siklus instruksi yang umum ya, seperti itu. Ini sudah pernah kita jelaskan. Oke, jadi Anda pahami ya. Jadi ada proses ngambil data, proses ngambil perintah dari memori, kemudian mendekode atau menginterpretasikan perintah dari memori. Setelah itu ada proses untuk ngambil data, baru kemudian proses memproses perintah dan data yang sudah diambil. Setelah itu baru kemudian data disimpan, atau mungkin data bisa juga nanti ditransfer ke monitor misalnya, seperti itu. Ada siklus instruksi yang umum ya. Nah di dalam siklus instruksi ini jadi minimal ada 3 ya, ada fetch, ada execute, dan interrupt. Oke, maksud di dalam ini ya, di dalam konsep ini minimal ada perintah fetch, ada perintah eksekusi ya, dan ada perintah store, seperti itu. Nah pada perkembangan selanjutnya ternyata di dalam beberapa desain ya, rancangan prosesor, jadi tidak semua ya. Kalau ini mungkin prosesor secara umum, tapi di dalam prosesor tertentu ada juga prosesor yang kemudian menambahkan proses yang namanya indirect ya. Baik ya, jadi kalau yang tadi kan hanya ada fetch sama proses ya. Nah kalau di sini ada fetch, execute, di sini ada fetch data, fetch instruksi, fetch data, baru eksekusi kan. Nah, mungkin ditambah juga ada namanya interrupt ya, seperti itu. Nah di beberapa prosesor, tidak semua ya, ada juga yang menambahkan indirect process ya. Jadi indirect process ini adalah proses untuk mengambil data dari memori. Jadi tambahan proses yang dilakukan untuk mengambil data dari memori, seperti itu. Nah seperti ini ya, ini adalah siklus instruksi yang lengkap ya. Kalau ini kan siklus instruksi yang umum yang sederhana. Nah ini adalah siklus instruksi yang lengkap. Di sini ada fetch-nya, ada execute-nya, ada interrupt-nya, jadi ada indirect-nya, seperti itu ya. Oke, ini jadi ada proses untuk ambil instruksi ya dari memori, kemudian setelah diterjemahkan, kemudian dilakukan proses pengambilan dari data dari memori. Nah pada proses pengambilan data inilah kemudian ada namanya proses indirect ya, seperti itu ya. Setelah ini kemudian masuk di operasi data. Setelah operasi data kemudian proses penyimpanan data. Nah, dalam proses penyimpanan data, karena dia berhubungan dengan memori, maka ada proses indireksi juga. Baru kemudian ada interrupt. Kalau ada interrupt,
Kalau sudah selesai interruptnya baru ke sini. Jadi indirect itu adalah tambahan proses yang digunakan ketika terjadinya permintaan data terhadap memori ya. Jadi ketika di sini diperlukan data yang ada dalam memori, baru ada indirect seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa indirect ini ada pada beberapa rancangan tertentu ya. Tidak semua prosesor memiliki indirect, hanya sebagian seperti itu ya. Jadi kalau yang umum adalah seperti ini berlaku umum di semua prosesor. Nah kalau yang indirect, yang ini hanya pada prosesor dengan rancangan tertentu ya, tidak semuanya. Oke, nah ini kurang lebih proses data flow patch ya, yang tadi sudah kita bahas data flow patch. Jadi data flow patch itu dimulai dari PC ya. Nah PC ini kan dia program counter berisi mengenai register yang berisi mengenai informasi instruksi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, jadi si PC akan ngirim data instruksi selanjutnya ke dalam MAR ini, memory buffer register, memory address register. Kemudian dia akan nempatin di bus seperti itu ya. Nah kemudian si control unit akan meminta data yang dibutuhkan. Oke, control unit akan minta data yang dibutuhkan. Setelah itu data yang dibutuhkan akan diberikan oleh memori ya. Sini masuk ke MBR. Dari MBR baru kemudian masuk ke IR, instruction register. Nah disinilah kemudian proses si perintah diproses ya. Jadi perintah akan diproses di sini setelah instruksinya masuk dan data masuk ya di sini. Ini adalah proses. Oke, jadi gitu ya. Jadi dari PC data masuk ke MAR masuk ke bus, dari bus kemudian masuk ke memori masuk ke sini. Oke, dari sini masuk ke sini seperti itu. Itu. Oke. Nah, ketika dalam proses IR ini nanti si prosesor akan ngecek apakah di dalam IR ini ada indireksi atau tidak. Oke, jadi sekali lagi ya, bahwa yang indirect itu bisa ada bisa tidak, tergantung daripada rancangan si prosesornya. Nah jika ada maka ada proses tambahan. Nah ini namanya proses indirect. Jadi proses ini adalah proses tambahan jika memang di dalam prosesor itu ada data flow indirect. Oke, jadi di dalam ini adalah tambahan untuk mengambil data ke memori. Ingat ya, indirect terjadi ketika prosesor butuh data dari memori di sini. Entah dia ngambil data atau dia nulis data. Tapi yang jelas indirection ini dia ada ketika dalam proses pengambilan data di memori. Oke, jadi ini yang umum ya, data flow patch. Jika di sini, nah jadi indirect itu akan diproses di sini. Jadi ketika di IR ini akan dieksekusi, akan dicek dulu ya betul indirect, dia ada indirectnya atau tidak. Kalau ada ya mau tidak mau ini diproses. Oke, di dalam indirect sederhana, data dari MBR akan masuk ke MAR, kemudian baru akan masuk ke memori seperti itu ya. Nanti control unit yang mengatur datanya, control unit dia yang mengatur yang akan mengatur proses akan mengatur prosesnya ya seperti itu. Jadi MBR masuk ke sini, kemudian di MAR masuk ke bus kalau diatur masuk ke memori, nanti minta data. Nah data nanti si memori akan balikin data ke sini, sini baru ke sini, baru kemudian ke sini lagi seperti itu ya. Jadi sekali lagi indirect itu lebih ke proses tambahan ya untuk prosesor ngambil data dari memori. Bisa tidak, bisa bisa ada, bisa juga tidak, tergantung daripada rancangan si prosesor. Ingat ya, ini adalah yang umum. Oke, ini adalah yang umum yang ada di semua prosesor. Nah kalau yang ini ada indirectionnya itu jika memang rancangannya ada indirect. Kalau tidak ada indirect maka ini tidak ada. Oke, ini adalah flow patch cycle, ini adalah indirect ya seperti itu. Nah ini adalah data flow interrupt ya. Nah data flow interrupt jika ada interrupt. Oke, jadi ini ya, ini indireksi, inilah interrupt. Nah inilah interrupt adalah seperti ini. Jadi kalau indirect ini adalah seperti ini flow datanya. Kalau yang ini seperti ini. Oke.
Sama juga ya, interrupt juga bisa ada bisa tidak. Oke, jadi nanti di dalam proses ini di IR ini akan dicek apakah dia ada indirect atau tidak. Kalau ada, baru kemudian siklus indirect dikerjakan. Ada interrupt atau tidak? Kalau ada, ya maka interrupt dikerjakan. Kalau tidak, ya sudah. Kalau tidak, berarti akan seperti ini jadinya ya. Oke, itu aja. Jadi Anda paham bahwa siklus instruksi itu ada siklus instruksi yang bersifat general, ada siklus instruksi yang memiliki karakteristik tertentu ya, tergantung dengan rancangan daripada si perancang. Oke, terakhir ini ada materi mengenai pipelining ya. Jadi instruksi pipelining ini adalah salah satu upaya ya dari para perancang prosesor untuk bagaimana supaya prosesor ini bisa bekerja lebih cepat lagi, kan seperti itu. Ingat bahwa pemrosesan itu kan melibatkan prosesor dan memori dan I/O. Nah, yang namanya pipelining ini salah satu upaya bagaimana supaya instruksi itu bisa lebih cepat, sehingga kemudian pelaksanaan instruksi atau software itu bisa lebih cepat, karena kebutuhan manusia akan lebih baik ya ketika komputer lebih cepat. Dan itu kan pasti kita rasakan sendiri kan, kalau komputer kita lebih cepat, lebih kencang, kita akan lebih cepat bekerja juga, akan lebih memuaskan lah seperti ya. Nah, konsepnya di dalam instruksi pipelining, instruksi itu nanti akan dibagi ke dalam dua bagian ya, ada fetch-nya dan ada execute, seperti itu. Nah, ini mungkin yang lebih jelasnya ya, yang lebih rincinya. Jadi biasanya eksekusi itu lebih lama dari fetch. Oleh karena itu kemudian di dalam pipelining ketika ada instruksi lagi dieksekusi, maka instruksi fetch itu bisa diperbanyak untuk dengan menggunakan memori yang tidak terpakai, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi kalau ada misalkan mendengarkan istilah pipelining, maka itu adalah sebuah proses ya, untuk sebuah upaya atau metode untuk bagaimana mempercepat pemrosesan daripada instruksi di dalam komputer, seperti itu ya. Kalau Anda misalkan belajar mengenai GPU ya, Graphic Processing Unit, itu biasanya sering disinggung bahas pipelining ini. Di pipelining ini intinya itu ya, intinya untuk bagaimana mempercepat pemrosesan sebuah instruksi, seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan ya pada pertemuan kali ini ya, mengenai, jadi sekali lagi kita di sini bicara struktur dan fungsi prosesor ya. Kenapa? Karena tadi ya, karena inilah kuliah kita ya. Kuliah kita dalam membahas mengenai komputer, di mana komputer terdiri daripada prosesor, memori dan I/O. Ini sudah kita bahas pertama kali, ini juga sudah bahas. Nah, ini yang bahasan terakhir ya, seperti itu ya.